aji, trima mawi pasrah, sepi pamrih tepe ajri. Sugih tanpa bondo, digdaya tanpa aji, trima mawi pasrah, sepi pamrih tepi ajri. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng-anteng, sugeng seneng. Langgeng tanpa susah, tanpa seneng, anteng-anteng, sugeng jeneng. Aduh, lagu enake palune rek. Sugih tanpa bondo. Aduh, nak lagi nembang ini kan dan kilingan arek-arek. Oh iya, iki mau Kak Heru di mana ya? Katanya mau wawancara apa gitu kok nggak datang-datang di bengkel kesehatan. Sama Babeh, udah janji sama Babeh nih. Assalamualaikum, Beh. Waalaikumsalam. Waduh, tapi tunggu-tungguin nggak datang-datang ini. Waduh, maaf nih, Beh. Kak Heru yang tercinta. Maaf nih, Beh, janjinya Iya, kan Kakak Heru sekarang kan sudah ikut gabung di bengkel kesehatan ala Babe. Siap, Beh, siap, Beh. Gimana? Ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi, Beh. Boleh, sepuas-puasnya ngobrol sama Babe. Mumpung gratis, tis tanpa dipungut biaya di bengkel kesehatan Babe. Kesehatan Babe. Pertama gini, Beh, ya. Ngapunten datangnya telat nih, Beh. Enggak apa-apa, anak muda memang suka telaten. Tadi Alias telat-telat melulu. Nah, ya apa-apa. Iya. Nah, aku pengen ngobrol lagi nih, Beh, sama Babeh. Cuma sebelumnya Babeh biar ulang bisa cerita lagi nih, Beh, tentang bengkel kesehatan nih, Beh. Sedikit ya. Buat pemirsa. Jadi sahabat-sahabatku yang ada di rumah, di Nusantara semuanya, dari Sabang sampai Merauke, dari Anyer sampai Panarukan, simak baik penjelasan Babe kronologi terjadinya bengkel kesehatan. Nah, jadi bengkel kesehatan ini adalah sebuah inspirasi besar. Wah, inspirasi besar. Jadi dulu itu masa muda Babe itu sering naik gunung, bertafakur gitu loh. Wah. Naik gunung, terus ke lautan begitu. Tafakur. Namanya tafakaru ilallah. Tafakaru ilallah. Bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kira-kira gambarannya begitu bengkel kesehatan. Terus kenapa kok Babe tiba-tiba tahu-tahu bikin bengkel kesehatan? Nah, kita ini kan sebenarnya bengkel kesehatan itu satu titik dari bengkel kehidupan. Wah. Satu titik dari bengkel kehidupan. Jadi nanti di bengkel kesehatan itu ada bengkel perlogistikan. Ada bengkel perlogistikan. Ada bengkel pendidikan. Bengkel pendidikan. Termasuk aneka macam bengkel politik. Wah, ada bengkel politik juga. Ada bengkel ekonomi. Bengkel ekonomi. Ada bengkel sosial dan budaya Nusantara. Nah, ini dalam rangka nguri-nguri kabudayaan Nusantara. Nguri-nguri kabudayaan Nusantara. Lah kenapa kok dinamakan bengkel? Jadi masyarakat awam yang ada di pelosok-pelosok pedesaan itu biar lebih familiar dengan kata-kata bengkel. Nah, di bengkel itu kan tempat untuk mengkombinasi, menyembuhkan. Nah, kalau di bengkel kan bengkel itu kan ada tune-up, ada washing, ada styling, ada coating. Nah, kira-kira gitu. Nah, di bengkel kesehatannya Babe ini juga
sama. Jadi dari hulu sampai hilir kita bedah semuanya ini bengkel kesehatan, kira-kira gitu. Cara pengobatan secara interior, dalemannya mobil atau dalemannya tubuh kita itu, baik pengobatan secara eksterior, jadi dalam luarnya bodi mobil, termasuk luarnya badan kita itu kayak apa, ya, kira-kira gitu. Nah itu semua dari konsep daripada temuan daripada hasil kita bertafakur dari mulai tahun 2000 sampai 2001. Wah, cukup lama kan? Jadi tidak ujuk-ujuk ya, tidak. Nah, ini hampir 21 tahun gitu. Nah, baru sekarang kita udah saatnya lah kita saling bertukar pikiran, saling bertukar ya konsep gagasan ide-ide. Nah, kebetulan karena kita itu penggemar daripada mobil otomotif, akhirnya sudah kita bikin lah namanya bengkel kesehatan. Apalagi di saat pandemi begini. Betul. Nah, kira-kira begitu Kak Heru. Dan jangan lupa ala babe. Ala babe guys. Lagi asik nih Beh, kita ngobrol tentang ini Beh. Orang gila Beh. Orang gila. Terus bengkel kesehatan nih ala babe, bagaimana nih menurut babe orang gila itu? Nah, oke. Jadi begini Kak Heru. Sebenarnya kita itu tidak boleh bilang kalau itu gila, itu tidak boleh. Oh tidak ya Beh? Sebenarnya orang gila itu ya nggak ada gitu. Nggak ada. Jadi itu cuma salah persepsi. Jadi sebenarnya kita kasihan dengan orang-orang gila ya. Jadi gila itu kan ada semacam proses yang sangat panjang. Baik. Nah, jadi penjelasannya begini. Manusia hidup itu kan punya 9 cakra. 9 cakra. Nah, 9 cakra itu ada di mahkota atau kepala kita. Nah, itu yang 7. Nah, 9 cakra itu contohnya mata atau hidung, mulut kita, ya kan? Kemudian telinga. Nah, yang 2 cakra lagi ada di bawah perut kita. Nah, dari 9 cakra itulah manusia hidup itu harus dirawat. Cakra itu harus dirawat. Kalau nggak dirawat akan mengalami semacam gangguan. Nah, kadang orang-orang gila itu kan kalau di pelosok-pelosok pedalaman apa itu dibilang, oh itu kena bangsa lelembut atau kena bangsa jin. Nah, itu sebenarnya ya jangan dijudge begitulah, kasihan kan gitu. Karena gila ini ada gila secara permasalahan dari unsur kesehatan atau gila karena lingkungan. Artinya gila secara eksternal atau gila secara internal, faktor internal. Kalau faktor eksternal itu kan bisa jadi karena mungkin lingkungan kerja atau mungkin karena permasalahan problem kehidupan. Nah, kan gitu. Nah, kalau faktor internal itu mungkin bisa karena faktor genetik atau karena kesalahan dari badan tubuh kita yang mungkin tidak menjaga dengan baik. Nah, itu perlu. Nah, makanya di bengkel kesehatan nanti kita urai gratis, nggak bayar guys. Berarti ya orang gila tuh ya ada macam-macam ya. Ada macam-macam. Nah, kalau berarti klasifikasinya nih Beh, orang gila tuh Beh. Nah, jadi yang pertama ya itu ada gila berat, gila ringan, gila sedang. Nah, kalau yang gila berat itu ya itu tadi, gila berat itu unsur internalnya, contoh unsur internal itu 9 cakranya tadi sudah rusak. Jadi jutaan saraf sel yang ada di mahkota di tubuhnya itu sudah banyak yang rusak. Sehingga kita harus dibenerin dulu supaya nggak rusak. Itu mungkin begitu ketemu orang gila kita mandikan dulu, kemudian kita rendam di air panas atau bagaimana, kemudian kita bikin aroma terapi ya kan gitu kan. Kemudian secara eksternalnya ya kita poles-poles dulu, di washing kan supaya bodinya dimandikan segala macam. Begitu sudah dalemannya sudah kita upgrade, kemudian luarnya kita upgrade. Nah, itu harus ada terapi tiap hari. Nah, terapi tiap hari itu ada 2. Terapi secara jasmani. Jadi jasmani itu ya mungkin dikasih aneka macam minuman herbal. Jadi dari alam, kayak misalkan dikasih air kelapa untuk pencucian jantung, paru-paru dan lain sebagainya, itu dicuci semua, di-upgrade. Terus mungkin dari sisi eksternalnya ya kita harus coba bimbing mentalitas dia supaya kembali pada
bahwa dia itu sebenarnya berasal dari sangkan paraning dumadi, bahwa manusia, alam kehidupan semuanya ini ada yang menjaga. Jadi ada yang membuat, yaitu siapa? Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu kira-kira Kakak itu penjelasannya. Berarti ya memang orang gila itu pada intinya ya tadi ada gejalanya atau akibat penyebabnya dari internal maupun eksternal, dan metodenya pun juga lain-lain. Nah, begitu ya Nah kemudian nih jadi kalau kita sudah tahu tadi metode mengobati nih, terus kemudian mencegah nih banyak nih Jadi mencegah itu lebih utama ya daripada ini ya. Makanya gini, sahabat-sahabat Nusantara semua yang ada di seluruh pelosok Nusantara ya, dengan kondisi pandemi seperti ini, saran saya ya guys, selalu kita rawat jasmani kita, selalu kita rawat rohani kita. Jadi jasmaninya itu dirawat bagaimana? Jasmaninya itu ya harus dirawat dengan pencegahan tadi, atau di lingkungan saudara-saudara sekalian yang ada di kampung sana, yang ada di penjuru sana, di pedalaman, itu banyak aneka tumbuh-tumbuhan ramuan herbal. Sebelum terjadi apa-apa, imunitas kita harus kebal dulu. Minum jahe merah, minum kunyit, minum air kelapa, minum jeruk misalkan. Nah itu cobakan rutinitas minimal sehari sekali. Minum aneka sebelum terjadi apa-apa. Kemudian untuk menghindari gila beneran yang kayak tadi itu, gila berat, kemudian depresi, kemudian stres ringan. Nah jangan lupa guys, kalau di rumah harus ada aromaterapi. Nah aromaterapi itu mungkin ada semacam minyak-minyak wangi lah yang membuat terapi dalam tubuh kita. Nah, dan jangan lupa guys, kita harus beribadah kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kepercayaan agama masing-masing. Berdasarkan apa? Berdasarkan kapitayang. Nah, kalau dalam kapitayang, kalau dalam Jawa itu kan ada aliran kepercayaan. Jadi sesuai dengan aliran kepercayaannya masing-masing, sesuai dengan agama masing-masing. Karena di saat pandemi ini kita harus semakin betul-betul dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu yang namanya laku tirakat tadi. Laku tirakat itu kalau di dalam Islam, kalau yang saya tekuni sama ayahanda guru itu, laku tirakat itu ada thoriqoh, kemudian ada dalail manakib, ada dalail Quran, ada dalail sholawat. Nah itu laku tirakat dalam rangka apa? Imunitas roh tubuh kita itu biar kuat, keyakinan kita itu terpatih biar kuat, biar memang kita itu sedulur papat yang mau pancel kakang kawah di hari-hari itu ada di dalam seluruh roh, seluruh pembuluh darah kita, sehingga kita tidak akan merasa bahwa oh ini ada begini, tidak groginan gitu, tidak groginan jadi manusia. Nah ketika kita jadi manusia itu nggak groginan, kemudian mental kita itu terjaga, ya insya Allah segala macam penyakit itu akan terhindar dari tubuh kita. Betul. Aku sepakat nih jadi kita memang harus mendekatkan diri pada Tuhan, mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dengan laku-laku tirakat yang tadi disampaikan sama Babe dan sahabat-sahabat atau semua yang melihat video ini itu tadi mengenai minuman herbal ataupun aromaterapi, ingin konsultasi langsung ke bengkel kesehatan. Langsung ke bengkel kesehatan. Langsung ke bengkel kesehatan pastinya. Dan nanti juga ada kru-kru kita itu, ada Bang Mustafa, ada macam-macam lah, tim-tim kita itu kan banyak. Nah itu tim-tim kita itu sudah kita bekali dengan aneka macam teknik. Jadi termasuk di bengkel kesehatan juga ada banyak dokter-dokter muda. Yang ahli-ahli kesehatan juga banyak, kemudian ahli psikologi, ahli farmakologi, termasuk ahli epidemiologi. Ya kita semua gabung, termasuk ya semua. Jadi kita tidak hanya melulu ini kalau orang bilang kan ini orang gila kena jin. Nah itu jangan sampai begitu dulu, jangan sampai dijudge bahwa ini apa-apa kok jin yang salah, apa-apa bangsa leluhur yang salah. Jadi mereka itu kena fitnah gitu kan, kasihan gitu.
Artinya kita juga jangan menjustifikasi orang gila itu karena jin. Ya, gitu. Jangan. Jin Jadi nanti ada unsur-unsur epidemiologinya kayak apa, kemudian pengobatan secara farmakologinya, Iya. obat-obat kimianya kayak apa, herbal kayak apa. Nah, ini ada namanya demik, dikombinasi. Ya. Jadi di bengkel kesehatan dikombinasi gitu. Dikombinasi. Jadi teman-teman atau sahabat-sahabat semua masyarakat jangan ragu gitu untuk konsultasi langsung. Iya, jadi kesehatan contoh misalkan kena usus buntu. Usus buntu. Nah, usus buntu misalkan. Usus buntu itu kan tidak bisa langsung kalau kita misalkan kok secara secara medis, secara herbal Secara itu kan herbal. tidak bisa karena usus buntu itu sudah harus dipotong. Iya, betul. Nah, tapi kalau misalkan nanti dari deteksifikasi medis itu oh bisa ini secara herbal ya, kita tangani secara herbal gitu. Tapi kalau memang harus itu sudah mengalami istilah kata ekstrak ada fisiologinya yang rusak di usus yang kecil itu tadi, ya kalau membahayakan ya terpaksa harus dipotong. Jangan dipaksakan herbal, nanti lama-lama kan kasihan yang kena usus buntu kan bisa menjalar kemana-mana. Itu contohnya begitu kayak. Baik, kombinasi antara medis Dengan herbal, iya, dengan spiritual. Wah. Nah itulah bengkel kesehatan itu. Wah. Pokoknya top lah pokoknya di bengkel kesehatan ini. Ini karya anak bangsa. Nah, jadi Babe itu hanya sebatas ya koordinator gitu aja. Wah, jadi di sini banyak pakar-pakar spiritual, pakar-pakar medis, pakar-pakar ahli pengobatan baik secara kimia maupun secara herbal pada datang. Nah itu dari hasil laku tirakat selama hampir 21 tahun ini. Siap Babe. Jadi itu ya. Jadi jangan ragu lagi-lagi untuk konsultasi karena tadi ya kita bebas biaya. Bebas biaya, gratis loh. Kesehatan. Nah ini Be, yang sebelum kita tutup Be. Jadi seringkali orang gila itu kan karena keinginan atau mimpi yang memang tinggi nih Be, gitu. Nah, Babe bisa nih cerita kepada penonton semua nih supaya jangan sampai sih sebenarnya ya. Ya makanya begini. Mencegah ya Be. Makanya begini, manusia hidup ya sekali lagi ini pesan Babe ya, manusia hidup itu harus terukur. Manusia hidup itu harus terukur. Jadi begini, katakanlah saya bercita-cita pengen menjadi perwira, perwira TNI maupun perwira polisi lah, tinggi badannya saja tidak mencukupi. Artinya kita boleh bercita-cita tinggi setinggi langit, tapi jangan lupa manusia hidup itu ada ukurannya, ada porsinya, jadi ada makomnya, ada derajatnya. Jadi kalau misalkan makom kita itu sebagai seorang pendidik ya kita harus syukuri kan, ya gitu kan, bersyukur. Jadi semakin kita menggayuh impian yang tidak sesuai dengan porsi kita, maka itu akan mengalami depresi yang tinggi, stres. Nah kalau misalkan dengan depresi yang tinggi, tekanan mental yang tinggi, kemudian kita nggak antisipasi, akan terjadi kegilaan yang berat tadi. Akhirnya apa yang terjadi? Tidak pakai busana kan, trotoar kan kasihan gitu. Nah kira-kira gitu. Wah keren nih Be. Aku juga mau konsultasi boleh ya Be? Oh boleh, asal jangan konsultasi agen pengasihan. Kalau di sini tidak ada yang begitu-begitu. Baik Be ya. Ya ini kita diskusi singkat saja Be. Ya. Ini nanti Satu aku pertanyaan. Ya gimana? Be, ada pertanyaan nih Be dari Ya Bang Mus. dari email ini Be. Gimana? Ya, Bang Ini Mus, katanya bacakan. di email ini itu katanya pertanyaan seperti ini Be. Apakah dengan zikiran itu bisa menyebabkan gila katanya Be? Oh. Apakah dengan zikiran itu ternyata atau bisa amalan-amalan? Itu. Ya. Gimana, Be? Jadi begini, jadi memang ada kalanya begini. Ada kalanya misalkan kita lagi menekuni misalkan hizib ya, hizib nasor atau hizib kofi atau hizib apa. Jadi begini, manusia itu kan pada dasarnya itu kan punya wadah masing-masing. Nah kayak hizib nasor, hizib kofi itu setahu saya, kemudian guru-guru saya, ayahanda guru semua itu bilang begini sama saya, kamu nanti kalau sudah saatnya untuk menularkan ini tolong dikasih ke sahabat-sahabat, ke teman-teman semua. Jadi memberikan semacam ijazah hizib nasor, hizib kofi itu harus betul-betul dia tahu cakranya sang murid tadi yang mau dikasih ijazah. Jadi misalkan kok dia wadahnya itu wadah dari bahan, misal contoh ini ya,
dari bahan katakanlah bahan misalkan kayak kaleng yang tipis. Kaleng, ya. Nah, dikasih air panas yang derajatnya kan langsung meleleh. Meleok atau meleleh lah. Nah, itu sama dengan kekuatan hizib nasor. Hizib nasor itu kan panas. Hizib nasor itu memang sakti lah, kekuatan yang sangat sakti karena itu ada karomanya yang memang luar biasa karena yang menciptakan para aulia, para wali Allah, sehingga yang mengamalkan itu juga guru juga harus tahu, oh ini anak pantas nggak mengamalkan hizib nasor. Kalau nggak pantas ya jangan diamalkan. Makanya biasanya amalan-amalan zikrullah yang paling aman itu ya sholawat. Bersolawat, solawat sampai mati guys, gitu kira-kira gitu. Ini menambah keyakinan. Iya, jadi kalau misalkan belajar yang aneh-aneh begitu, itu harus sama guru yang benar, yang pas lah, yang benar-benar bisa membimbing jiwa dan raga kamu. Jangan asal-asalan ya guys. Nanti bisa terjadi ledeng, istilah bahasa Jawanya itu ledeng. Ledeng itu ya ketidakseimbangan cakranya ada yang ledeng gitu. Nah, makanya kalau kita di dunia spiritual begitu, bergurulah pada yang pas ya guys, jangan asal-asal berguru. Itu saran dari Babe, itu saran dari Babe. Berarti kembali lagi ke cakra ya? Iya, kembali ke cakra. Makanya amaliyah yang paling aman ya, itu sholawat, istighfar, itu paling aman. Itu sholawat, istighfar itu paling aman. Kalau yang lain-lain ya nanti saya tanya lagi sama yang pakar-pakarnya, yang sama ayah dan guru yang lebih pakar lagi. Kalau di sini kan kalau nanti saya ngomong di level itu kan, ini bukan kemampuannya kok ngomong, nanti aku disalahkan kan nggak enak juga. Jadi di bengkel kesehatan itu pertama sudah sesuai jasmani dan rohaninya dibina, kemudian pencegahan dan pengobatannya melalui herbal, medis, dan juga spiritual. Ya. Yang terakhir tadi adalah sesuai. Jadi kalau beramal atau zikrullah itu sesuai ya. Sesuai. Gitu. Ya. Tidak sembarangan zikrullah. Tidak sembarangan berzikrullah. Betul ya Allah. Jadi harus pokoknya landasan dasarnya itu perbanyak sholawat, perbanyak istighfar, baru nanti berkonsultasi kira-kira pas nggak mengamalkan seperti ini kira-kira. Dan sekali lagi ya guys, jangan selalu menyalahkan bangsa lelembut dan bangsa jin, karena bangsa lelembut dan bangsa jin itu anak buahmu itu guys. Itu ya tidak boleh, karena manusia itu ada khalifah, pemimpin di muka bumi ini, jadi tidak boleh memfitnah terus bangsa jin sama bangsa lelembut, tidak boleh difitnah itu ya guys. Nah nanti berikutnya Babe bahas deh masalah begitu. Oh iya Beh. Yaudah Beh, aku izin dulu Beh ya. Oke. Makasih semua ya. Nanti teman-teman dibilangin. Jadi intinya dalam kondisi pandemi begini ada hal yang perlu betul-betul didasari, yaitu dasar spiritual dan dasar jasmani. Dekatkan dirimu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala berdasarkan kepercayaan dan agamanya masing-masing. Itu saran dari Babe. Yang kedua, tolong di pekarangan di rumah itu nanam aneka macam imunitas tubuh, ada jahe, ada macam-macam ditanam supaya enggak terlalu mengeluarkan banyak biaya. Itu saran Babe ya. Iya Beh. Gitu ya. Oke. Aku pamit Beh ya, sambil mau ngobrol-ngobrol nih sama kawan di depan. Oke ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini pasiennya Babe banyak nih yang konsultasi nih, lewat email, lewat WA, lewat Instagram. Ada yang tanya obat hati, ada yang tanya obat jantung. Tuh saya jawabnya gimana ini ya? Banyak banget ini. Sekalian jualan madu tar. Nah ini madunya nih, ada madu randu, ada madu multiflora, ada madu hutan, banyak lah. Nanti saya bisnis madu.